semuanya, ketemu lagi di CLTV Online. Berharap semua baik-baik saja. CLTV Online memiliki beberapa pembahasan seperti Patriot Tak Dikenal, The Editor, Insight, Gastronomi, Misteri, Sejarah, Pariwisata, Perfilman, Inovasi, dan Teknologi, Talk Show, dan lain-lain. Di edisi kali ini, CLTV Online akan membahas tentang seorang perwira tinggi militer Timur Leste, yaitu Komodor Laut FFDTL Pedro Klamarvik. Siapakah dia? Mari simak ulasannya. Tetapi sebelum melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya agar mereka pun tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Komodor Laut FFDTL Pedro Klamarvik atau Donaciano Gomes lahir pada 24 Mei 1968. Ia adalah seorang perwira Timur Leste. Sejak 2012, ia menjadi Komandan Institut de Defensa Nasional (IDN). Pada tahun 2020, Pedro Klamarvik ditunjuk sebagai juru bicara pemerintah untuk pandemi COVID-19 di Timor Leste. Klamarvik adalah penghubung antara generasi pejuang gerilya dan gerakan kemerdekaan siswa. Dia berasal dari Timor Barat atau Loromonu. Tak lama setelah berpartisipasi dalam demonstrasi selama kunjungan Paus ke Timur Timur pada tahun 1989, ia harus melarikan diri dari pasukan pendudukan Indonesia. Dia menghabiskan pengasingannya di Portugal dan Australia. Sekembalinya ke Timur Timur, Klamarvik menjadi perwira di FFDTL. Di antara yang lain, ia menghadiri Institut de Estudos Superiores Militares di Portugal dan kursus di Australia. Perlu diingat, dia juga adalah Kepala Pusat Pelatihan di ALEU, Direktur Operasi Panglima Nicolau Lobato Training Center di dekat Metinaro dan koordinator dari Rencana Strategis Defensa 2020 sebagai Kepala Penasehat Militer untuk Presiden. Kemudian Klamarvik juga adalah komandan yang Angkatan Laut Negara Timor Leste. Pada tanggal 14 Januari 2010, ia menjadi Kapten Laut dan ditunjuk sebagai Komandan Institut de Defensa Nasional (IDN) pada 3 Mei 2012. Dari November 2012, konsultan Klamarvik untuk misi PBB di Guinea-Bissau, tapi kemudian kembali ke IDN. Pada tahun 2016, terjadi perselisihan antara pemerintah dan DPR di satu sisi dan Presiden Taur Matan Ruak sisi lain untuk kepemimpinan masa depan angkatan bersenjata. Pemerintah dan parlemen telah mengusulkan perpanjangan masa jabatan Panglima Tertinggi Lere Anan Timur. Tapi Presiden Taur Matan Ruak mengumumkan pada 9 Februari dislokasi Lere Anan Timur untuk pensiun dan transportasi wakilnya Filomeno Paisau sebagai komandan baru di Kepala Tertinggi FFDTL guna meregenerasi jabatan militer di dalam tubuh FFDTL. Tetapi perwakilan dari partai-partai terkemuka seperti CNRT dan Fretilin melihatnya sebagai pelanggaran konstitusi. Dari antara deputi telah ada panggilan untuk impeachment terhadap presiden. Namun, Presiden Taur Matan Ruak pada tanggal 25 Februari 2015 dalam sebuah pidato kerakyatan yang berlangsung di Parlemen Nasional Timor Leste itu, ia menegaskan bahwa keputusannya kepengen untuk regenerasi jabatan di dalam militer, khususnya untuk pangkat jenderal, di mana beberapa mantan gerilyawan
yang belum dipromosikan ke pangkat letnan. Kolonel dan jenderal akan berkemacetan karena masih mentok dengan jabatan dari Jenderal Leire yang sudah berusia juga. Dengan itu akan menghambat beberapa perwira yang selaku mantan gerilyawan dan usianya lebih tua dari Jenderal Leire Anan Timur. Dengan demikian, perselisihan itu makin berhembus kencang sampai Pengadilan Timor Leste memutuskan setelah banding ke pemerintah bahwa keputusan komandan militer di kepala adalah karakteristik dari fungsi politik pelaksanaan kekuasaan dari presiden dan menolak permintaan untuk perintah sementara terhadap janji peace-out kembali. Pengadilan tidak dapat bertindak melawan tindakan politik, bahkan jika itu mungkin ilegal. Karena itu pengadilan menyatakan bahwa itu tidak kompeten. Akhirnya pemerintah mengajukan sebagai usulan lebih lanjut Pedro Klamervik sebagai kandidat. Deputi seharusnya Calixto dos Santos Colliati. Atas perselisihan itu, maka Presiden Taur Mantanrua menerima proposal pada 15 April sebagai perubahan generasi dalam kepemimpinan militer. Prosedur yang tepat dari pergantian kantor masih sedang dikerjakan. Dalam perjalanan pengalihan komando, Klamervik harus menerima pangkat umum. Karena pelantikan itu tidak terjadi juga. Leire Anan Timur yang tetap sebagai panglima tertinggi karena atas keputusan Presiden Taur Mantanrua itu, Leire menegaskan tidak mau meninggalkan Valintil FFDTL karena dulu di dalam perang tidak ada yang mendorong atau memaksa dirinya untuk menjadi militer karena rasa cintanya untuk militer sudah sangat kuat. Maka dalam perselisihan Leire juga menunggu keputusan dari Sanana Gasmao yang kala itu di luar negeri sedang mengerjakan masalah perbatasan laut antar Timor Leste dengan Australia. Dengan intervensi itu akhirnya Sanana Gasmao yang selaku komandan tertinggi perang pun ikut mensupport Leire. Akhirnya jabatan itu tidak ada perubahan dan Leire tetap memimpin pasukan FFDTL. Pada 3 April 2020, Pedro Klamervik ditunjuk sebagai juru bicara tim krisis pemerintah terkait pandemi COVID-19 yang menangani virus global itu. Pada 2021, tepatnya bulan Desember, Pedro Klamervik diangkat dari jabatan IDN, menggantikan posisi Kepala Staf FFDTL Brigjen Calixto Colliati, dan posisi Colliati diganti kembali Pedro Klamervik. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, semoga bermanfaat. Saya menginginkan kebebasan, udara terbuka, dan petualangan. Saya menemukannya di laut, alien gerbau. Salam Centro Leste.